dunia pendidikan yang terus berkembang, ada sosok yang tak hanya mengajar tetapi juga menginspirasi banyak orang, khususnya dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sosok itu adalah Pak Angga Pratama Armadi Putra atau yang biasa disapa Pak Ardi, seorang guru di sekolah luar biasa SLB di Kota Pekalongan. Dengan dedikasi dan semangat yang luar biasa, Pak Ardi telah menjadi teladan dalam menciptakan perubahan positif dalam kehidupan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pak Ardi tidak hanya mengajar di ruang kelas, tetapi ia juga dikenal sebagai pencipta konten edukasi yang berfokus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Melalui media Instagram dalam akun miliknya, konten-konten yang ia buat berupa video pembelajaran siswa SLB dengan cara yang menyenangkan. Melalui media sosial, Pak Ardi menyebarkan materi yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa-siswinya, tetapi juga bagi orang tua dan guru lain yang peduli terhadap pendidikan inklusif. Oke, Pak Ardi, boleh diceritakan ini dulu awalnya kenapa sih kok memilih jadi guru SLB? Oke, baik. Kenapa bisa memilih SLB ini sebenarnya juga sebuah perjalanan yang nggak terduga. Setelah saya menyelesaikan pendidikan PPG Prajabatan saya mencari sekolah di mana sih sekolah yang mau menampung saya. Ceritanya seperti itu. Dilalah kembali lagi, saya juga nggak tahu jalan hidup saya harus seperti ini. Akhirnya ada lowongan di SLB, saya apply di SLB, akhirnya ya jadilah saya seperti ini. Gitu. Waktu awal-awal mungkin karena bukan nggak terekspektasi gitu ya di SLB. Awalnya gimana rasanya? Memang nggak ada ekspektasi untuk mengajar di SLB. Tapi kalau memang ditarik garis lurus, sebelumnya saya memang berasal dari basic keguruan. Saya dulu di sastra Inggris, kemudian saya ambil PPG untuk profesi sertifikasi saya. Nah, terus masuk di SLB ini tuh kayak ya ada hal-hal yang nggak terduga. Jadi pertama sempet nervous juga sih, aduh SLB ya. Karena kan ya kita orang awam nggak tahu SLB itu seperti apa. Kadang kan orang berpikir SLB itu banyak sisi negatifnya. Ternyata setelah saya masuk, oh ternyata nggak seperti yang orang-orang bayangkan, nggak seperti yang orang-orang pikirkan. Gitu. Oke. Ketika ketemu sama anak-anak ABK, kesan pertamanya apa sih? Kesan pertamanya mereka tuh sebenarnya orang yang paling tulus yang pernah saya temui. Kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi, mereka ini tuh kalau melihat orang atau lagi melihat gurunya itu, mereka tuh bener-bener deep gitu kan. Terus kalau misal ada teman yang sakit atau apa, misal mereka suka berantem, mereka itu juga ya semacam love hate relationship kayak gitu. Dan terus dari mereka saya banyak belajar. Jadi mereka tidak pernah menganggap mereka ini memiliki kekurangan, tapi mereka selalu punya hal-hal baru yang bisa mereka tunjukkan ke saya, dan saya juga belajar dari mereka. Seperti itu. Ini kan kalau melihat backgroundnya Pak Angga sastra Inggris, tidak ada spesifikasi khusus untuk SLB begitu ya? Atau pernah mengikuti training atau seperti apa untuk mengajar di jadi SLB? Gini, kalau setelah kita sudah memiliki sertifikasi kualifikasi pendidikan, saya bisa untuk mengajar di SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK. Seperti itu. Cuma memang saya bukan lulusan dari pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Tapi setelah saya berkecimpung di SLB, saya jadi banyak mengikuti pelatihan, saya banyak membaca jurnal yang ada kaitannya dengan anak-anak luar biasa seperti ini. Gimana cara kita handle anak berkebutuhan khusus? Gimana cara kita menanggapi ketika ada anak di kelas yang tantrum dan lain sebagainya, seperti itu. Dari salah satu video kontennya Pak Angga itu ada yang viral sekali ketika mengajari anak tuli, begitu ya? Itu dengan menggunakan metode apa waktu itu, Pak Angga? Jadi itu metode itu memang sebenarnya saya relatekan dengan pembelajaran linguistik yang pernah saya dapatkan. Jadi ternyata fun fact-nya adalah di pendidikan khusus mereka juga belajar tentang linguistik, bagaimana cara suara dihasilkan. Nah, saya pakai itu. Saya mengajarkan bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa tulisan dengan bahasa oral itu berbeda. Nah, anak tuli bisa tahu konsep dalam bahasa Inggris. Oh, tahu warna
ini red, bacanya red. Nah kalau itu kan bisa. Nah contoh kalau yang lain kayak ini kursi, chair, mereka bacanya cair. Nah ini yang ingin saya luruskan. Jadi biar bahasa Inggrisnya dapat, biar istilahnya saya juga nggak dolim juga kan. Jadi bacanya gini. Nah saya ajarkan cara membaca chair seperti itu. Jadi mereka bisa mengenal itu dengan getaran. Oke. Gitu. Oke, berarti dengan cara menempelkan tangan di ini diafragma suara. Oke, dari situ nanti anak-anak bisa mengidentifikasi. Ya, bagaimana, ini bunyi apa seperti itu. Jadi dulu mereka waktu masih level SD, mereka pun juga diajarkan seperti itu dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini akhirnya saya adaptasi lah metode bahasa Indonesia itu saya masukkan ke metode bahasa Inggris seperti itu. Oke, berbicara mengenai konten edukasi mengajar anak-anak ABK, ini awal mula kepikiran untuk membagi pengalaman Pak Ardi di sosial media ini seperti apa ceritanya? Itu juga sebenarnya juga hal yang nggak terduga sih Mbak. Jadi awalnya saya mendapatkan mahasiswa dari Filipina, mahasiswa magang dari Filipina, dan di sekolah saya ada 2 guru bahasa Inggris, tapi saya yang diminta Pak Kepala Sekolah untuk menghandle, mengsupervise dia, kemudian dia tanya sama saya, gimana sih cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak tuli. Nah, nggak sengaja dia rekam video itu, yang banana, yang pada waktu itu. Nah, kemudian saya minta videonya, dia bilang, kenapa sih kamu nggak coba upload aja, kayak gitu kan. Saya upload, nah nggak taunya ternyata jadi viral, dan akhirnya ya udah, saya memang berniat membuat konten-konten edukasi. Jadi memang banyak sebenarnya guru-guru yang mereka berkonten, tapi ya mohon maaf, ini point of view saya, konten mereka itu malah justru lebih ke flexing, lebih ke ya bukan hal-hal yang ada sisi positifnya. Nah kalau untuk saya memang berniat setelah itu viral, saya berniat yaudahlah saya ingin mengenalkan nih gimana sih ABK ini, yang awalnya orang menganggap ABK itu ternyata seperti ini. Ternyata setelah saya bikin konten, ternyata banyak juga ibu-ibu, mama-mama muda, atau bahkan keluarga yang mereka punya ABK. Akhirnya mereka mau mengakui dan mereka mau bangga. Karena selama ini tidak hanya di Pekalongan, tapi juga di kota-kota ini masih mereka yang menutupi, dan mereka menganggap ABK ini itu sebagai dosa dari papa mamahnya, orang tuanya, dan itu sebenarnya bukan seperti itu. Dan ya kembali lagi kalau kita ngomong, bukan salah anaknya dan juga bukan salah orang tuanya. Jadi saya pingin sih merangkul mereka semua yang punya ABK. Mereka harus bisa bangga, mereka harus nggak boleh ditutup-tutupin, karena mereka anak-anak ini tuh juga berhak untuk sekolah, berhak untuk bersosialisasi, seperti itu. Karena apa? Jika mereka tidak dibekali bekal-bekal seperti ini, ya mohon maaf, kalau misal orang tua akan semakin tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, bekal mereka apa? Nah itu loh yang ingin saya tekankan kepada orang tua di luar sana, agar tidak menutup diri. Mereka harus bangga memiliki ABK, seperti itu. Dan satu hal lagi yang ingin saya tekankan, ABK ini bukan objek untuk dikasihani. Seperti itu. Kenapa? Mungkin kan ada orang yang berpikir, kasihan ya anak ini ya, kasihan ya. Itu bagi saya sama aja sebuah tindakan yang kurang baik. Ya udah, kita menganggap ada ABK, oh iya ada. Kalau memang kita ingin setara, kita jangan menganggap mereka ini sebagai objek kasihan. Yaudah, oh ya ada itu, kita bisa apa? Kita bisa bantu apa? Bantu mereka, kasih mereka peluang. Jangan berdasarkan asas kasihan seperti itu. Karena mereka pun juga nggak mau dikasihani, dan mereka juga nggak mau terlahir seperti kondisi mereka seperti itu. Oke, menarik sekali. Sebagai orang tua, salah satu harapan terbesar adalah melihat anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta merasa dihargai dan diterima dalam lingkungan sosialnya.
Bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, perjuangan ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun di tengah segala tantangan tersebut, sosok-sosok seperti Pak Ardi hadir sebagai cahaya yang memberikan harapan dan inspirasi. Oke, Ibu Solihah ya, boleh dikenalkan dulu ini putra tercintanya? Ya, ini namanya Muhammad Asyadul Ibad, kelas 4. Dipanggilnya? Ibad. Ibad, halo. Kangen. Kelas 4 ya? Iya. Oke, Bu Solihah ini bisa diceritakan menurut Bu Solihah Pak Ardi ini orangnya seperti apa sih? Orangnya guru yang baik hati, terus tahu kriteria anak, gimana kekurangannya, gitu. Terus gimana perannya, cara didiknya itu. Alhamdulillah Pak Ardi guru yang hebat. Oke. Yang aku kenal. Kalau misalkan awal ketemu Pak Ardi berarti waktu kapan? Kemarin waktu 3 tahun. 3 bulan apa? 3. Oh, oke. Pas waktu kelas berapa? Kelas Ini. 3. Kelas 3. Oh, berarti sempat pindah sekolah apa gimana berarti? Dulu kan di SD itu, Ibad di SD 02. Oh, terus langsung ke sini. Oh SD. iya. Oke. Waktu awal ketemu Pak Ardi kan pasti udah sering dengar cerita gitu ya kalau Pak Ardi sudah lama di SLB begitu. Nah ini menurut Bu Solihah ini seperti apa waktu awal banget ketemu? Awalnya gimana itu belum tahu ya ini. Belum tahu. Tapi langsung lihat Langsung interaksi alhamdulillah si bareng anak itu sama- tuh langsung deket itu sih sama Pak Ardi alhamdulillah. Oke, nggak ada kayak malu-malu gitu ya? Alhamdulillah mereka Pak Ardinya orangnya maksudnya merangkul terus kayak Ibad tuh sengaja jauh-jauh sini terus nyium Pak Ardi terus suka kayak gitu maksudnya usil gitu sih. Alhamdulillah Rane bisa Rane Pak Ardi memang guru yang itu Pak. Perasaannya gimana bisa ketemu guru seperti Pak Ardi? Seneng untuk Ibad? alhamdulillah anak bisa perkembangannya banyak. Dulu kan kalau nulis kan kadang leher gitu sih Ya. sama Pak Ardi alhamdulillah nurut maksudnya. Oh, berarti tingkat fokusnya juga meningkat. Alhamdulillah. Kan dulu sampai sempat itu terapi fokus. Alhamdulillah sama Pak Ardi lulus maksudnya enggak Iya. terapi lagi lah Dan bisa bertahan cukup lama begitu fokusnya ya. Oke, biasanya ini kalau Ibad kesukaannya apa sih, bermain apa begitu? kita di rumah itu kayak tukang itu sih. Oke, banyak ya. Maksudnya papan-papan itu dipalu-palu terus diukur-ukur digambar-gambar itu sih kayak desainer itu sih Bu. Oke, berarti kalau di sekolah pun juga suka bikin-bikin prakarya atau bagaimana? Suka. Kalau dikasih prakarya Pak Ardi itu alhamdulillah ngikuti. Sedikit-sedikit bisa fokus sekarang alhamdulillah. Oke. Mungkin kalau harapan ke depan untuk Pak Ardi ini seperti apa? Pak Ardi kalau bisa masih ngulang Ibad terus sampai Ibad bisa bener. Oke. Mungkin kalau harapan untuk Ibad dan teman-teman yang belajar bareng di SLB Sama kayak gitu lah. Pinginnya Sama Pak Ardi ya. tetap di sekolah SDLB Medan ngajar Ibad sama teman-teman tetap pengen ada lebih banyak Pak Ardi lainnya nggak? pinginnya Pak Ardi itu. Tapi tahu kriteria anak itu loh. Mbak. Tapi kan Pak Ardi pasti kan nggak bisa ngada semuanya. Tapi pinginnya Pak Ardi. di sini. Supaya tahu si kekurangan anak itu tahu sih. Nanti kekurangan anak, kamarnya gimana caranya itu alhamdulillah Ibad caranya bisa ngikuti dan makanya kan si anak kayak gini-gini dikalaikan gimana alhamdulillah wes pokoknya Pak Ardi. Pokoknya Pak Ardi ya. Tapi pasti berharap supaya ada lebih banyak orang yang seperti Pak Ardi ya. Kalau bisa. Baik, terima kasih Ibu Solihah, terima kasih Ibad. Kita tos dulu. Oke. Oke, Ibu Lestari. Oke, Bu Lestari ini boleh dikenalkan putra tercintanya namanya siapa? Namanya Yusuf Afriza, Yusuf. anak keempat. Anak keempat. Halo Yusuf. Ya, Halo dong. Astonnya. Oke, sip. Ini Bu Lestari. Awal ketemu sama Pak Ardi ini berarti kapan? Kelas 3. Kelas 3 ya. Berarti 3 bulanan yang lalu berarti ya, sama seperti Ibad ya. 3 tahun. Halo. Oke, awal ketemu dengan Pak Ardi, melihat Pak Ardi mengajar Yusuf ini seperti apa
orangnya sangat telaten, sama anak itu bisa ambil hatinya dia itu. Jadi anaknya cepat akrab gitu sama Pak Ardi. Oke. Kalau Yusuf sendiri mungkin pengalaman belajarnya seperti apa sih sebelum dan sesudah ketemu Pak Kalau Ardi? dulunya ya susah ya, kalau suruh nulis itu cepet cepet capek. Terus kalau disuruh nulis itu enggak mau. Alhamdulillah sama Pak Ardi kok ada kemajuannya gitu. Oke, banyak kemajuannya ya. Salah satunya berarti fokusnya jadi lebih meningkat dan lebih mungkin bisa mengikuti pelajaran. Oke, kalau misalkan menurut Ibu sendiri, Pak Ardi ini orang yang seperti apa sih? Orangnya sangat penyayang, sabar banget dalam mendidik anak-anak itu kayak gimana gitu ya, sampai terharu sendiri tuh sih. Pernah nggak curhat sama Pak Ardi mungkin? Jenengan? Curhat apa biasanya, Bu? Gimana ya, kalau anaknya itu kan tadinya kan ngamuan, kalau apa-apa itu. Sekarang alhamdulillah udah enggak gitu. Sedikit demi sedikit lah bisa mengurangi. Oke, baik. Kalau harapan mungkin untuk Pak Ardi ke depan seperti apa? Harapannya ya semoga Pak Ardi masih bisa mendidik anak saya dengan teman-temannya sampai mungkin kalau bisa saya minta sampai SMA. Amin ya. Oh iya, cepet sih ya. Ini berarti umur berapa? 10 tahun. 10 tahun ya, baru Hitan kemarin ya. Oke, ini juga katanya Pak Ardi juga menemani Hitan juga ya. Pak Ardi. Alhamdulillah berkat Pak Ardi dia mau Hitan langsung ya. Boleh diceritakan itu awalnya? Awalnya itu kan Pak Ardi waktu menerima rapat mungkin Yusuf liburan ini sunat ya. Saya bilang kayaknya belum mau Pak, tapi Pak Ardinya langsung ke rumah. Yusuf besok sunat ya, nanti enggak sakit gitu. Dan sama Pak Ardi, alhamdulillah dikasih untuk syukuran Yusuf. Berarti tanpa perlawanan ya? Iya, alhamdulillah. Tadinya yang nggak mau, jadi mau lulus sama Pak Ardi. Mantap, pinter. Tos dulu dong. Mungkin terakhir harapan untuk Yusuf dan juga teman-teman Yusuf yang ada di SLB seperti apa? Harapannya ya supaya Pak Ardi bisa sampai mendidik Yusuf sama teman-temannya itu kalau bisa ya sampai SMA, sampai soalnya Pak Ardi orangnya telaten, sabar, bisa mengambil hati anaknya itu jadi lebih dekat gitu loh. Nggak seperti ya maaf ya guru lainnya kan mungkin kurang gitu. Kalau Pak Ardi lebih pakai hati dia kalau mulangnya itu. Baik, terima kasih Bu Lestari. Terima kasih Yusuf. Dadah. Ini kalau kita membicarakan sudut pandang dari orang tua, mungkin ada banyak sekali, yaitu tadi yang sudah dijelaskan Pak Ardi. Kalau misalkan dilihat salah satu kontennya juga, Bapak juga sering sekali memberikan semangat gitu ya, semangat moral spirit kepada para orang tua. Dan ini mungkin bisa dijelaskan apa saja sih mungkin yang dicurhatkan selama ini dari para orang tua ke Bapak? Ya, kembali lagi yang dicurhatkan, mereka ini menanyakan tentang bagaimana sih nanti anak mereka ke depan kalau mereka sudah nggak ada. Mereka kadang lebih curhat seperti itu. Dan alhamdulillahnya lingkungan mereka pun sudah sangat menerima. Sudah sangat menerima dengan kondisi mereka, malah mereka sangat mendukung. Nah, yang biasa mereka ceritakan seperti itu. Kalau mereka nanti sudah nggak ada, bagaimana anak ini, bagaimana? Karena memang saya selalu menekankan ke orang tua, yang kita kejar di sini bukanlah akademik saja, tapi bagaimana anak ini bisa mandiri, bagaimana anak ini bisa bersosialisasi, dan saya juga menekankan ke mereka harus tahu bahasa cinta anak-anak mereka. Sekarang kan nggak cuma ABK ya, kita kan juga pasti harus tahu nih love language kita seperti apa. Nah, saya relate-kan juga ke mereka. Kenapa? Seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan. ABK ini memiliki hati yang tulus. Kalau kita tahu bahasa cintanya, kita sebagai orang tua, bahkan saya sebagai pendidik pun tahu bagaimana saya bisa dalam tanda kutip mengatur mereka untuk melakukan praktik-praktik baik. Dan saya selalu ngomong ke mereka, Mama, Papa percaya nggak kalau energi itu nular? Jadi kita harus selalu mengafirmasikan hal-hal positif. Biar apa? Ya biar mereka terekam.
mereka terekam, dan hasilnya bisa dilihat seperti yang ada di konten-konten saya. Itu nggak settingan ya, itu memang pure, murni apa yang terjadi di kelas saya seperti itu. Karena kan ya kembali lagi netizen pasti ada yang ngomong, ah itu settingan tuh settingan. Ya mana mungkin sih saya menyeting, mohon maaf anak Down syndrome untuk nanti gendong ya, atau anak yang autis nanti ini ya, kan nggak bisa. Nah itu yang terjadi realnya seperti itu. Paling saya editingnya kan nggak mungkin semua kita ini ya, gitu sih. Oke, baik. Kalau misalkan berbicara lagi mengenai penerimaan masyarakat saat ini, kalau di Kota Pekalongan sendiri menurut Pak Ardi ini seperti apa sih untuk memberikan peluang pada anak-anak ABK ataupun disabilitas lainnya? Kalau ini pendapat pribadi saya ya, masih banyak orang Pekalongan ini yang belum bisa menerima. Contohnya, pengalaman saya baru-baru aja kemarin. Saya kemarin habis jogging sama anak-anak tuli saya. Tahu mereka berkomunikasi dengan saya pakai bahasa isyarat. Mereka pakai klakson kenceng banget. Jadi jalan yang sebenarnya itu bukan jalannya dia. Dia kontraflow. Yang harusnya jalan ke sini tapi dia ke sini. Salahnya dia, dia lihat anak tuli itu lagi berkomunikasi sama saya. Di klakson kenceng banget. Padahal udah lihat dia anak tuli kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya kita lagi jogging atau apa, orang itu kayak liatin banget, kayak ngeliat apa. Jadi mungkin bagi kalau saya pribadi, saya menganggap anak-anak tuli ini pasti juga berpikir ini apa sih orang sih, kayak nggak jelas kayak gitu. Nah kadang anak-anak tuli pun juga ngomong sama saya, Pak, tadi waktu kita jogging itu ada yang rekam loh Pak, kita lagi bahasa isyarat, ada ini. Terus kadang kan nggak cuma anak tuli aja, kadang ada anak-anak Grahita yang rumahnya deket di Mataram, itu juga deketin saya, ayo Pak jogging bareng kayak gitu. Nah itu kadang orang kalau lihat masih agak aneh. Nah kadang itu sih penerimaan orang seperti itu di Pekalongan. Tapi kalau untuk pekerjaan sendiri, saya rasa sudah ada beberapa pengusaha-pengusaha batik yang memang mempekerjakan orang tuli, kemudian orang dengan disabilitas intelektual, mereka bisa untuk bekerja di situ. Tapi masih memang kurang banyak sih skopnya. Oke. Mungkin kalau misalkan kita telisik lebih jauh pasti ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan mindsetnya masih harus banyak diperbaiki. Kalau misalkan Pak Ardi ini bisa bicara di depan orang-orang yang mungkin masih punya persepsi yang kurang baik untuk anak-anak ABK, mau ngomong apa sih Pak? Saya mau ngomong tetap gini, mereka ini punya hak yang sama, mereka juga ciptaan Tuhan. Jangan pernah membeda-bedakan. Dan saya ingin selalu menyampaikan, jangan selalu ngomong anak saya normal, anak ini nggak normal. Mereka bukan nggak normal. Normal itu hanya sebatas frasa, ya kan? Kayak misal saya pakai kacamata, Mbak nggak pakai kacamata, Mbak bilang saya normal. Mbak bilang Mbak normal, saya nggak normal. Nah itu kan hanya sebatas frasa. Nah tolonglah kita jangan pakai kata-kata seperti itu. Bilang aja misal berkebutuhan khusus, anak spesial atau disabilitas. Nah terus juga jangan menganggap anak-anak disabilitas ini itu bagian dari hal-hal yang jelek. Kalau kita mau kenal mereka, kalau kita mau kenal deket, kita mau tahu nih, ya itu tadi, banyak hal yang bisa kita gali, dan mereka ini orang yang paling tulus yang pernah saya kenal. Oke. Kalau misalkan di keseharian di SLB nih, sehari-harinya berarti Pak Ardi ngajar apa aja sih untuk anak-anak? Saya ngajar sebagai guru kelas, ya, meskipun kualifikasi pendidikan saya adalah guru bahasa Inggris. Tapi kan kalau di SLB kita harus jadi apa aja. Mau jadi Super Saiyan harus bisa, mau jadi badut bisa, mau jadi Kamen Rider bisa, mau jadi dokter bisa, mau jadi konselor bisa. Nah, di SLB kita harus bisa jadi apa aja. Karena ya kita nggak hanya mengedukasi anak, tapi itu tadi, kita juga harus mengedukasi orang tua. Kita harus memberikan penguatan terus ke orang tua. Kalau misal orang tuanya sudah kuat, sudah dalam tanda kutip mampu, mereka pasti akan bangga memiliki anak-anak mereka. Karena apa sih tujuannya? Sekolah hanya
1-2 jam pulang. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah. Kalau misal di rumah mereka nggak dibekali hal-hal seperti yang saya bekali di sekolahan, mau seperti apa? Ya. Seperti itu. Oke, berarti memang perannya banyak sekali gitu ya. Ya. Pernah merasa ini nggak sih kayak mungkin capek atau seperti apa? Pasti kan ada ya perasaan seperti itu sebagai manusia. Mungkin bisa diungkapkan. Oke, sebagai manusia biasa dan saya bukan robot, capek pasti ada. Tapi kadang rasa capek itu tuh bisa terbayar lunas loh Mbak. Kayak misal nih saya berangkat sekolah. Ketika baru saya turun dari kendaraan, anak-anak tuh udah pada ngerubungi, Pak Ardi, salim kayak gitu. Atau saya masuk ruang guru, ada anak yang datang ke ruang guru, Pak Dagak. Saya dipanggil Pak Dagak. Jadi dia tidak bisa menyebut Ardi, jadi Pak Dagak. Oke, ayo ke kelas kayak gitu. Itu kayak rasa capek itu terbayar lunas ya. Apalagi saya bisa tahu ada progres dari anak-anak saya. Ya memang saya percaya even a small progress is a progress. Jadi dulu tempat saya ini saya mendapatkan anak C1 atau anak grahita sedang atau ringan. Yang awalnya mereka nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, bahkan mereka belum mandiri, belum mampu apa-apa. Di kelas saya ada anak yang biasa tantrum, suka meludah. Setelah ketemu saya bersama saya, progresnya luar biasa. Yang nggak mau nulis jadi mau nulis, yang nggak fokus bisa fokus. Nah itu sih, itu jadi kayak capek saya tuh Yang bikin lifting up lagi. nah lifting up. Dan saya percaya menjadi guru itu bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa diukur dengan nominal. Yes. Tapi menjadi guru itu adalah panggilan jiwa dan ada misi hidup yang harus kita selesaikan. Seperti apa? Ya membersamai mereka ini. Gitu. Oke. Mungkin terakhir harapan untuk anak-anak murid, kemudian juga untuk seluruh masyarakat yang masih punya persepsi yang salah terkait disabilitas. Oke, harapan saya masih sama. Semoga orang tua di luar sana dan pemerintah bisa lebih peduli terhadap ABK ini. Jangan cuma menjadi omon-omon, ABK, tapi realisasinya. Dan buat orang-orang yang nggak tahu ABK, ayo coba datang ke SLB kita lihat. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, jangan jadikan mereka objek kasihan. Kasih mereka kesempatan yang sama, kasih mereka peluang yang sama, itu baru disebut setara. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama. Pak Ardi dengan tegas menegaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan akses yang setara dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.